Hello, good morning students. How are you today? Teacher hopes all of you in good condition. Okay, today we have to continue our lesson. Dari yang minggu lalu ya, kita akan melanjutkan untuk hari ini. Untuk hari ini kita akan masuk ke chapter baru, new chapter. Sekarang boleh dibuka bukunya di halaman 60 ya, page 60. Itu adalah chapter 8. The title of our discussion for today is about energy in daily life. Energy in daily life ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang ini. Nah, yang pertama sebelum kita bahas panjang-panjang tentang ini, kita harus mengetahui dulu kira-kira yang dimaksud dengan energi itu apa ya? Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan energi? Ada di bukunya di halaman 60, di situ juga sudah dijelaskan. Oke, di sini Miss sudah membuat summary untuk pelajaran kita hari ini ya. Jadi, yang pertama yang dimaksud dengan energi itu, energy is the ability to make things work or move ya. All living things need energy to live. All machines need energy to work or move. Ya, jadi yang dimaksud dengan energi ini adalah kemampuan kita untuk membuat sebuah benda itu mampu untuk bekerja ataupun untuk bergerak. Nah, semua makhluk hidup membutuhkan energi. Membutuhkan energi supaya bisa mempertahankan hidupnya, supaya bisa bergerak, membutuhkan energi. Nah, coba kalian perhatikan di situ there are some picture tentang supaya kita lebih mengetahui tentang energi ya. Di sini ada 4 gambar nih, perhatikan. Nah, pertanyaannya, from where do living things get energy? And then from where do cars get energy? Nah, coba perhatikan yang ini. Di sini ada sebuah mobil ya. The car uses energy to move. These children need energy to play. And then these farmers require energy to plant padi, and then this lamp uses energy to produce light. Nah, jadi dari keempat gambar ini semuanya membutuhkan energi sehingga mereka dapat bergerak dan dapat bekerja. Nah, dari mana sumbernya? Apa yang mereka gunakan supaya bisa mendapatkan energi? Nah, sekarang kita lanjut ke sources of energy. Di sini I already write there are 4 sources of energy. Oke, jadi supaya mereka bisa bergerak seperti ini, gambar mobil ini dia bisa bergerak, kemudian anak-anak bisa bermain, kemudian petani bisa menanam padi dan lampu juga bisa hidup. Ada energi yang dibutuhkan supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Nah, sekarang itulah yang kita sebut dengan sources of energy. Sumbernya dari mana asalnya supaya mereka bisa melakukan pergerakan tersebut. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada yang the sun, and then food, and then fuel, and the last one movement. Oke, jadi seperti yang dikatakan di awal, semua makhluk hidup dan benda tidak hidup pun membutuhkan energi supaya bisa bergerak. Nah, yang pertama itu sumber energi yang paling banyak kita butuhkan di kehidupan kita adalah matahari. Tanpa matahari, there is no life. Gak ada kehidupan kalau tidak ada matahari. Karena the sun is an important sources of energy ya. Jadi heat from the sun keep us warm. Oke, ingat ya. Jadi yang pertama itu adalah dari matahari. Dengan adanya matahari itu memberikan kehangatan kepada kita, membuat tumbuhan juga bisa berkembang dengan baik. Jadi kita membutuhkan matahari. And then yang kedua itu adalah food. Nah, seperti anak-anak tadi mereka bisa bermain, kemudian petani tadi bisa bekerja. Sumber energinya dari mana? Pastinya dari food, dari makanan. Living things get their energy from the food they eat. Nah, jadi kalau orang yang malas-malas makan, energinya pastinya juga tidak kuat. Jadi kita makannya juga harus seimbang supaya energi kita juga baik. Kemudian di situ ada fuel ya. Nih, kalau ini a fuel is a substance that burns to give heat energy. Most machines get their energy from fuels. Oke. Nah, kemudian ini termasuk ke dalam bahan bakar ya.
sebagian besar mesin itu pastinya sangat membutuhkan ini supaya mereka bisa bergerak. Seperti mobil, mereka membutuhkan itu ya, motor, sehingga bisa bergerak. Coba bayangkan kalau mobil nggak ada minyaknya, motor nggak ada minyaknya, apakah bisa bergerak? Pastinya tidak bisa. Jadi sumber energinya adalah ini, oke? Kemudian yang terakhir itu adalah movement, pergerakan. Nah, ini ada dua ya, seperti moving water and wine are also sources of energy. Contohnya, kalian pernah lihat kincir angin? Kincir angin. Nah, kincir angin itu mendapatkan energinya dari angin ya, karena adanya angin maka kincir anginnya berputar. Itulah sumber energi untuk kincir angin. Nah, jadi itu adalah beberapa sources atau sumber-sumber dari energi. Ingat di sini ada the sun, food, fuel, and the movement. Jadi yang keempat ini merupakan sources of energy. Dan ingat yang dimaksud dengan energi itu ability to make things work or move. Oke, untuk hari ini kita hanya membahas dua topik ini saja ya, definition of energy and sources of energy. Nah, for the next week we have to discuss about forms of energy. Oke, minggu depan kita akan membahas tentang forms of energy. Untuk hari ini cukup sekian penjelasan dari Miss tentang energy in daily life. Untuk siswa-siswa Miss, silahkan belajar di rumah, pelajari lagi di rumah. Kemudian tugasnya jangan lupa mengumpulkan ya. Ini Miss ingatkan sekali lagi, tolong kalau ada tugas jangan lupa mencantumkan namanya di setiap lembar jawaban yang akan dikumpulkan. Oke? Nah, untuk hari ini I think enough for today. Next, for your homework, silahkan open our classroom. Oke, cukup. Terima kasih. Thank you for your attention. See you for the next meeting. Bye-bye.